Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2E PGMI dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan akan memperkenalkan diri. Saya Lutfiatur Rahma dengan NIM 242301317. Saya Minda Arnida dengan NIM 204230134. Saya Natasha Fitri Zuryani dengan NIM 204230126. Di sini kami akan membahas 5 artikel mengenai pendidikan filsafat progresivisme. Adapun yang pertama artikel mengenai manajemen pendidikan dalam konstelasi progresivisme. Adapun yang pertama kelebihan nggak pertama soalnya ini cuma satu. Kelebihannya penekanan pada pembelajaran aktif. Artikel ini mungkin menyoroti pentingnya pembelajaran aktif dan partisipatif yang memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran mereka. Adapun kekurangannya di sini kurangnya fokus pada hasil akademik, di mana pendekatan progresivisme seringkali menekankan pada pengembangan keseluruhan individu. Namun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa hal ini bisa mengorbankan pencapaian akademik. Baik, saya akan membahas tentang artikel filsafat progresivisme dalam mengembangkan kemampuan calon pendidik di abad 21. Adapun kelebihannya yaitu penekanan pada relevansi. Mungkin menyoroti relevansi yang penting dari filsafat progresivisme dalam konteks pendidikan pada masa kini, menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang inovatif dan progresif dalam mengembangkan kemampuan pendidik. Adapun kekurangannya yaitu keterbatasan dalam pemaparan. Mungkin ini tidak memberikan gambaran yang memadai tentang bagaimana tepatnya filsafat progresivisme dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan calon pendidik di era modern. Mungkin itu saja. Baik, saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan pada artikel tentang konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam perspektif filsafat progresivisme. Kelebihan dari artikel tersebut yaitu pemahaman yang mendalam tentang konsep Merdeka Belajar dan bagaimana itu bisa didapatkan dan diterapkan dalam konteks pendidikan Indonesia, analisis yang komprehensif tentang filsafat progresivisme dan relevansinya dengan sistem pendidikan. Adapun kekurangannya adalah tentang konkret dalam penerapan konsep Merdeka Belajar di Indonesia, seperti kendala infrastruktur atau kebijakan yang tidak mendukung. Baik, selanjutnya ada analisis pembelajaran e-learning dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresivisme. Adapun kelebihannya yaitu inovasi dalam pembelajaran. Penyajian bagaimana e-learning ini dapat dikaitkan dengan prinsip progresivisme seperti pembelajaran berpusat pada siswa, eksperimen dan pengalaman langsung, memperkaya pendekatan pembelajaran dengan teknologi. Kekurangannya yaitu keterbatasan dalam pengalaman langsung. E-learning mungkin tidak selalu menyediakan pengalaman langsung atau interaksi yang diperlukan untuk pembelajaran yang efektif, yang bertentangan dengan nilai-nilai progresivisme yang menekankan pengalaman langsung. Kemudian tidak meratanya akses. Artikel ini mungkin tidak membahas secara memadai tantangan aksesibilitas dan kesenjangan digital yang dapat menghalangi penerapan e-learning secara luas yang dapat bertentangan dengan tujuan inklusi progresivisme dalam pendidikan. Itu aja. Selanjutnya ada materi tentang analisis konsep kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresivisme dan perennialisme. Kelebihannya adalah
pemahaman yang mendalam. Artikel tersebut mungkin memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep kampus Merdeka Belajar dan bagaimana konsep tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang progresivisme dan perennialisme. Adapun kekurangannya adalah kesulitan dalam integrasi. Artikel ini mungkin tidak memberikan panduan konkret atau contoh yang memadai tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip progresivisme dan perennialisme dalam pembangunan kampus Merdeka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.